Sebelumnya, kami izin untuk dapat memperkenalkan diri. Kami dari kelas 11 IPA 2 dan saya Muhammad Dias Wareji. Dan saya Gabriela Sanjaya. Saya Mohrasya Ramdhani. Saya Wulansari. Kami di sini akan menjelaskan materi bab 2, menjaga keutuhan negara kesatuan RI tentang bagian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila, juga ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia serta upaya penyelesaiannya. Pancasila mempunyai kedudukan penting bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah sebagai dasar negara, yang artinya Pancasila berkedudukan tinggi dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma dasar atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah. Ancaman terhadap ideologi Pancasila. Yang kesatu ada tindak radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme adalah gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh, sedangkan ekstremisme adalah tindakan yang menggunakan cara kekerasan guna mendukung aksi kejahatan. Yang kedua ada sikap intoleransi, yaitu kurangnya menghargai terhadap keberagaman kepercayaan maupun praktik yang berbeda. Yang ketiga ada korupsi dan kolusi, yaitu tindakan merugikan maupun penggelapan suatu materi dengan alasan kepentingan pribadi. Tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang kesatu ada perbedaan pandangan. Tantangan dalam menjaga ideologi Pancasila adalah adanya perbedaan pandangan yang sulit untuk disatukan. Yang kedua ada perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Yang ketiga ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan harus tetap dijaga agar tetap konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak dapat terpengaruh oleh ideologi-ideologi lainnya. Hambatan terhadap ideologi Pancasila. Yang kesatu, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada tindak kejahatan. Yang ketiga, pengaruh ideologi asing. Gangguan terhadap ideologi Pancasila. Yang kesatu, ada diskriminasi. Adanya sikap membeda-bedakan merupakan gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu ketidakharmonisan dalam masyarakat. Yang kedua ada ketidakadilan. Ketidakadilan dalam kehidupan sosial menjadi gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu perpecahan individu ataupun kelompok. Yang ketiga ada tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas mengganggu NKRI karena dapat merusak nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keamanan dan ketertiban. Ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia serta upaya penyelesaiannya. Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan kekayaan alam dan budaya pastinya menjadi incaran banyak negara. Kita sebagai generasi yang muda pastinya tahu kalau kita memiliki tugas dan kewajiban untuk menghadapi dan mengatasi segala hal yang berpotensi menjadi ancaman. Contohnya seperti globalisasi. Globalisasi bisa menjadi ancaman karena bisa menjadi sarana masuknya kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Ancaman di bidang ideologi bangsa. Ancaman di bidang ideologi bangsa adalah ancaman yang tertuju pada ideologi bangsa. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ada berbagai ideologi lain yang tetap menjadi ancaman bagi warga Indonesia, yaitu globalisasi. Globalisasi seakan meyakinkan masyarakat dunia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Dengan gaya hidup mewah, budaya konsumtif, dan sebagainya, itu akan menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Contoh upaya penyelesaian terhadap ancaman di bidang ideologi. 1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. 2. Mengajarkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Ancaman di bidang politik. Politik adalah hal vital dalam sebuah negara, karena terkait dengan cara penyelenggaraan kehidupan negara. Ancaman di bidang politik dapat membahayakan kelangsungan hidup negara. Ancaman politik ada yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Dari luar negeri berupa berbagai tindakan suatu negara yang berfungsi memberikan tekanan politik. Dan dari dalam negeri berupa penggunaan atau kekuasaan untuk mengarahkan massa untuk melemahkan bahkan menumbangkan kekuasaan pemerintah. Upaya penyelesaian terhadap ancaman bidang politik. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga negara dengan baik. Yang kedua, menyelaraskan antara hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Ancaman di bidang ekonomi. Di arus globalisasi ini memudahkan produk dari luar negeri masuk dan bersaing dengan produk lokal. Sebagai alasan beralihnya konsumen terhadap produk luar ialah harga yang lebih murah. Ancaman di bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia yaitu 1. Masuknya produk luar negeri yang mengancam produk lokal. 2. Kemudahan bangsa asing menanam modal di Indonesia membuat perekonomian semakin dikuasai.
Yang ketiga, persaingan bebas akan muncul pihak yang tertindas dan pihak dengan berbagai keuntungan. Yang keempat, sektor perekonomian subsidi berkurang, koperasi sulit dikembangkan, serta angka kemiskinan dan pengangguran semakin bertambah. Yang kelima, prospek perekonomian jangka panjang memburuk. Contoh upaya penyelesaian terhadap ancaman di bidang ekonomi. 1. Menciptakan lapangan kerja yang memadai. 2. Mewujudkan persaingan yang sehat. 3. Pemberian subsidi yang memadai dan merata. Yang keempat, menciptakan iklim usaha yang kondusif. 5. Mengutamakan pengadaan produk lokal daripada produk impor. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berasal dari luar ataupun dalam negeri. Terdapat contoh ancaman dalam negeri, yaitu 1. Isu kemiskinan, seperti rendahnya kualitas hidup penduduk. 2. Keterbelakangan, seperti kurangnya kemajuan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu norma budaya. Yang ketiga, kebodohan, seperti ketidakmampuan dalam hal ekonomi. Yang keempat, ketidakadilan, seperti perlakuan tidak sama terhadap pembagian hak. Ancaman yang timbul dari luar negeri, yaitu 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi produk luar. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri dan memandang rendah orang lain. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang kebarat-baratan. 5. Mudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Contoh upaya penyelesaian terhadap ancaman di bidang sosial budaya. 1. Mengembangkan potensi kebudayaan daerah dan mempromosikannya ke luar negeri. 2. Meningkatkan penguasaan iptek. 3. Meningkatkan penguasaan skill individu. 4. Penanaman nilai agama yang kuat sejak dini. Dan yang terakhir, membudayakan berbagai kegiatan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pada intinya, pertahanan dan keamanan negara secara resmi diatur dalam Undang-Undang 45 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan bunyi ayat tersebut, telah jelas maknanya bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara. Proses mewujudkannya juga tidak mudah karena pasti selalu ada konflik atau hambatan yang membuat pertahanan dan keamanan ini tidak mudah direalisasikan. Berikut salah satu upaya penyelesaian terhadap ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan semua negara. Dan yang kedua, meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan berbagai negara. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.